Tubuh perlu serat 25 gram sehari, makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Dipersembahkan oleh Judulnya agama. Judulnya agama. Agama adalah kereta kencana yang disediakan Tuhan untuk kendaraan kalian. Berangkatlah menuju kehadiratnya. Jangan terpukau keindahannya saja. Apalagi sampai dengan saudara-saudara sendiri bertikai, berebut tempat paling depan. Kereta kencana cukup luas untuk semua hamba yang rindu Tuhan. Berangkatlah. Sudah sejak lama ia menunggu kalian. Terima kasih. Agama mengingatkan kita, apalagi Islam. Itu istilahnya yang kita mohonkan siratal mustaqim. Sirat itu artinya jalan yang lebar. Sabil itu jalan kecil. Kalau Anda masuk di jalan kecil yang penuh kedamaian, Anda diantar menuju sirat. Jalan yang lebar. Kalau jalan lebar, orang bisa bermacam-macam jalan di situ. Dan kalau Anda sudah masuk di jalan yang lebar, sirat, Anda pasti sampai ke tujuan. Yakinlah bahwa agama itu tidak sempit. Al-Quran bisa menampung aneka perbedaan. Dia bisa menampung. Bahkan saya selalu berkata, baik dalam ucapan maupun tulisan, Tuhan mau kita berbeda. Tuhan mau kita berbeda. Alam raya berbeda, tumbuhan berbeda, manusia berbeda, pendapat berbeda. Ditampung semua oleh sirat, oleh kereta kencananya Gus Muslim. Saya kira itu. Tuhan mau kita berbeda. Sekarang tapi orang gampang sekali diadu domba sepertinya. Gampang sekali tersinggung, gampang sekali kemudian perbedaan membuat menjadi jauh, bahkan bermusuhan. Apa kuncinya supaya tidak gampang diadu domba oleh mereka-mereka yang punya kepentingan? Harus sering-sering bertemu. Harus merasa bahwa kehidupan ini harus dipikul bersama. Saya kira itu. Hati harus bersih. Banyak jalan menuju ke Roma. Ya kan? Itu kita bisa bertemu. Supaya tidak gampang diprovokasi, Gus Mus. Ya ilmu lah. Ilmu. Lagi-lagi ilmu. Ilmu. Jadi terutama kalau orang-orang beragama ya ilmu agama. Ilmu dalam pengertian yang sesungguhnya. Itu yang menyelamatkan kita. Dan tidak berlebih-lebihan. Selalu saya katakan tidak boleh berlebihan. Itu amanat dari agama kita. Jangan berlebihan dalam segala hal. Kita punya masyarakat ini majmuk. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai agama ini kita bisa terapkan di masyarakat yang plural, yang tentunya harus penuh dengan toleransi. Nah, dan itu melalui pemahaman terhadap Al-Quran. Saya yakin orang yang paham Al-Quran itu tidak mau melakukan pemecah belahan. Pasti ketemu. Pasti. Bahkan dengan non-muslim pun dia ketemu. Karena apa? Kita baca ayat di dalam Al-Quran. Katakanlah kepada non-muslim. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kamu yang benar. Boleh jadi kami yang salah, boleh jadi juga kamu yang salah. Itu di surat Saba. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami pun tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Coba lihat, kita tidak tuduh mereka melakukan dosa.
Tuhan nanti yang akan menentukan siapa yang di antara kita yang benar maupun yang salah. Kalau ini kita pegangkan, tidak ada masalah. Sedang antar agama, yang dalam keyakinan setiap penganut agama harus dia katakan, inilah yang benar pilihan saya. Tapi kalau keluar, boleh jadi Anda benar, boleh jadi saya yang salah. Jadi, nah ini yang kita ingin tekankan, ajarkan, tanamkan. Nilai-nilai Al-Quran itu harus membumi di bumi Indonesia. Pusat Studi Al-Quran atau PSQ didirikan Muhammad Quraisy Shihab pada 18 September 2004 di Ciputat, Tangerang Selatan. Misi PSQ ialah membumikan Al-Quran di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Kegiatan PSQ terdiri dari pendidikan kader mufasir, pesantren pasca tahfiz bait Al-Quran, training of trainer bagi dai dan penyuluh agama Islam, Islam Edu atau metode pendidikan agama untuk anak dan remaja, serta solusi Jumatan di area perkantoran melalui jumatan.org. Hingga kini jumlah alumni program PSQ sebanyak 1.484 orang. Pesantren Raudlatul Thalibin didirikan oleh Kiai Haji Bisri Mustafa, ayah dari Mustafa Bisri atau Gusmus pada tahun 1945 dengan nama Pesantren Rembang. Dalam bahasa Indonesia, Raudlatul Thalibin berarti Taman Pelajar Islam. Metode pengajaran di Raudlatul Thalibin diberikan dengan cara bandongan atau kuliah umum dan sorogan atau privat. Hingga kini, pondok pesantren asuhan Gusmus ini telah meluluskan puluhan ribu santri yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya menjadi seorang Gusmus dan seorang Abi Quraisy ya? Apa yang diajarkan orang tua Gusmus? Apa yang diajarkan Habib Abdurrahman? Apa yang membuat Abah dan Abi berdua bisa sampai pada titik ini, posisi ini, bercerita dan menyampaikan hal-hal yang tadi kita dengarkan? Apa yang begitu mempengaruhi? Sweet. Refleksi ke belakang. Ayah, orang tua, seperti apa Gus? Saya itu tidak terlalu banyak terpengaruh orang tua. Kalau orang tua saya itu lebih mementingkan santrinya daripada anaknya. Ya. Jadi jangan membandingkan saya dengan profesor ini. Karena beliau ini putranya Said Abdurrahman itu yang orang ilmiah, orang ilmuwan dan segala macam. Jadi yang mempengaruhi Gusmus? Orang banyak, termasuk beliau. Saya katakan, karena saya itu pendidikannya kacau dan pada waktu di rumah itu tidak diurus sama orang tua ngurusi santri aja. Jadi saya harus punya kiat, cari kawan yang sebanyak-banyaknya yang punya ilmu lah nanti. Saya serapi sedikit-sedikit. Lama-lama saya kan pandai juga. Saya ingin berkata begini. Sebenarnya pengaruh orang tua itu tidak harus dalam bentuk mengajar anak. Dia berikan contoh-contoh dalam hidupnya, itu mengajar. Saya yakin orang tua Gusmus itu lebih banyak memberi contoh yang positif sehingga anaknya bisa jadi gini. Banyak orang, boleh jadi orang tuanya ngajar ilmu, duduk begini, tapi tidak memberi contoh yang baik. Nah, sepanjang pengetahuan saya, ayahnya Gusmus ini pakar tafsir Al-Quran. Salah seorang kiai di Indonesia yang sedikit yang punya buku tafsir. Dan orang yang belajar tafsir itu belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran itu tahu bahwa bisa beraneka pendapat. Nah ini yang diturunkan sama kita punya sahabat ini. Om Mustafa? Enggak, dia bukan om. Saya kalau panggil dia, saya panggil dia akhi. Akhi. Saudaraku. Saudaraku, ya. Jadi itu. Jadi jangan berkata bahwa mendidik saya itu hanya karena dia ngajar saya. Orang tua saya mengajar saya.
tetapi lebih banyak mengajar dalam bentuk contoh-contoh. Sahabat-sahabatnya bukan hanya Muslim. Sahabat-sahabatnya bermacam-macam. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh orang tua kami sehingga kami terbawa. Tapi kalau sudah di rumah berantakan, tidak akan memberi contoh yang baik walaupun kita suruh mengajar. Itu juga sebabnya orang tua saya dan itu saya berusaha menerapkannya. Saya hampir tidak pernah suruh belajar. Ya, Ella ya. Tidak pernah, ayo belajar. Saya tidak pernah menuntut dia kamu harus ranking 1. Yang saya tuntut kamu harus belajar bersungguh-sungguh. Lalu saya beri contoh. Bangun subuh saya sudah di perpustakaan. Jadi ini Gus Mus dikatakan tidak Anda dididik dengan baik oleh orang tua Anda. Iya kan? Kalau tidak jadi gini. Dia lebih tahu dari saya. Humor, canda. Gus Mus sempat nulis buku humor malah, saya ingat. Iya. Ya, mau dong Canda Nabi. canda Nabi. Ya. Mau satu aja Gus, joknya. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang tidak banyak tahu. Kanjeng Nabi itu suka humor, cuma tidak pernah mengatakan yang tidak hak. Ada seorang desa yang setiap kali datang ke Madinah, sowan Kanjeng Nabi itu membawa oleh-oleh apalah itu, kurma apa-apa. Orang dusun. Ketika suatu kali Kanjeng Nabi itu di pasar. Jadi Kanjeng Nabi tidak di masjid saja. Di pasar juga Kanjeng Nabi. Melihat orang desa itu. Itu disikap bahasa Indonesianya. Dipeluk dari belakang. Lalu Kanjeng Nabi bilang, siapa mau beli budak saya? Siapa mau beli budak saya? Yang dipeluk ini begitu lihat yang meluk pemimpin agungnya, Anda bisa membayangkan saya apa perasaannya. Lalu dia mengatakan, saya tidak laku dijual ke Kanjeng Nabi. Enggak, kamu mahal harganya. Itu kelakar-kelakar seperti itu banyak sekali. Nanti kalau saya ceritakan semua nanti nggak beli bukunya sampean. Jadi judulnya apa Gus? Canda Nabi dan Tawa Sufi. Itu ada mulai zaman Nabi, sahabat, Anda akan baca di sana bahwa ada seorang yang namanya Nuaiman, itu sahabat termasuk ahlu Badar. Orang yang ikut perang Badar itu mempunyai predikat khusus, ahlul Badar. Tapi Nuaiman itu suka canda sekali, termasuk menyandai Kanjeng Nabi. Mencandai sahabat Abu Bakar pernah dijual oleh dia ini. Dia panggil tukang madu, terus ini saya beli, kirim ke Nabi, bilang saya yang nah. Nanti uangnya Kanjeng Nabi lah nanti. Jadi dia menghadiahkan madu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang disuruh bayar. Itu Nuaiman. Mau dengar joknya Abi sekarang? Bisa menyaingi joknya Gus Mus atau tidak? Oh, enggak bisa, jadi enggak usah dengar. Abi selalu terkenal dengan jok-jok Abu Nawas biasanya. Ada satu Abu Nawas Bi buat kita? Enggak, saya mau cerita pengalaman. Saya dulu waktu muda sering menulis sajak-sajak. Tapi waktu muda sajak saya itu sajak cinta. Kita masuk bagian Indonesia bagian galau ini. Salah satu yang selalu masih saya ingat-ingat, yang pernah saya ucapkan waktu muda, itu membayangkan kekasih. Saya membayangkan ini yang dicemburui oleh Gus Mus. Saya berkata begini dalam bahasa Arab, nanti Gus Mus bisa terjemah. Bima usamiki, hal usamiki salwa,
ya man salautu bihad dunya. Dengan nama apa engkau kupanggil? Apakah kupanggil engkau dengan Salwa, pelipur laraku? Karena engkau yang akan melipur laraku. Am usammiki Najwa. Apakah kunamai engkau Najwa? Dikai unajikil umri kullu. Agar supaya aku terus menyebut-nyebut namamu dan membisikkannya di dalam hatiku sepanjang umurku. Am usammiki Laila. Atau kunamai engkau Laila. Dikai u'ida dzikra majnunin jununuhu min jununi ana. Agar supaya ku kembalikan kenangan si Majnun yang mencintai Laila, tetapi cintanya hanya sebagian dari cintaku padamu. Terus, la ya habibati, sausammiki ana, fa anti ana, wa ana anti. Saya akan menamaimu anak saya, karena engkau adalah saya dan saya adalah engkau. Kalau engkau berucap, kata hatiku yang engkau ucapkan. Kalau aku berkeinginan, keinginanku yang engkau wujudkan. Itu. Ini jadi dibaca apa enggak? Jadi dong Gus, sidik jari. Kamu tuh ngapain? Nanti aku baca yang sajak cinta. Udah latihan dari kemarin. Ini Gadeng. sajak terbaru saya. Jadi ini ada ceritanya panjang sekali. Sebetulnya hanya di. Jadi saya itu hidup bersama dengan ibunya Ova itu 45 tahun. Hampir tidak pernah berpisah. Hampir tidak pernah pisah. Di rumah pun selalu bersama-sama. Hampir tidak pernah pisah. Dan paling pisah dia di dapur, saya di ruang tamu. Nanti ketemu lagi. Tidak pernah. Jadi setiap kali setelah dia pergi, semuanya ada di sidik jarinya di sana. Di ranjang, di meja, di almari, di toilet, di tempat sabun, di tempat sikat, di handuk, mana-mana ada sidik jari. Di tangan. Di tangan. Di mana-mana. Jadi tidak, karena semuanya dia pernah raba semua, termasuk tangan saya. Maka saya bikin ini, sidik jari. Di sini, sidik jarimu ada. Di mana-mana. Ada di daun pintu. Ada di jendela. Ada di seantero ruang ini. Maka alibimu tak bisa diterima. Kau tidak mungkin di tempat lain. Kau tak mungkin di tempat lain. Maksudnya kau masih di sini. Masih di sini, luar biasa. Terima kasih ya Bang. Tentang cinta dan kehilangan. Orang yang wafat itu tidak hilang. Kita masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Dia masih bisa berkunjung kepada kita melalui mimpi. Dia masih bisa memberi ingat pada kita melalui mimpi dan kenangan-kenangan yang pernah. Jadi tidak perlu khawatir akan kepergian yang dicintai. Karena kita pasti masih akan bertemu. Hanya waktunya mungkin belum sekarang. Jadi jangan sedih. Jangan khawatir. Saya tidak pernah
merasa kehilangan. Kita akan bertemu dengan orang tua kita. Kita akan bertemu dengan kekasih kita. Selama kita berada di jalan yang benar. Tapi jangan takut kehilangan karena kita pasti kehilangan. Ada doa dan ada kejutan juga dari Menteri Agama untuk dua tokoh ini. Bukan hanya Gusmus yang saya minta baca puisi, ada juga puisi dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang dua tokoh ini. Persahabatan dua mata. Ini saya beri judul dua mata karena di mata Najwa. Persahabatan dua tokoh kita ibarat kedekatan sepasang mata. Organ tubuh yang punya banyak sisi sama meski posisinya beda. Dari sisi bentuk, fungsi, dan komposisi, keduanya sama. Dari segi posisi, keduanya berada di tempat berbeda. Karena berbeda, keduanya justru saling mengisi dan melengkapi. Keduanya sama-sama ulama mumpuni, bedanya yang satu menekuni tafsir firman ilahi, lainnya menggumuli budaya dan seni. Tafsir tanpa budaya adalah teks yang kehilangan konteks. Budaya tanpa rujukan tafsir ayat suci adalah kering, kehilangan makna. Keduanya sama-sama pintar berceramah. Bedanya, yang satu bercelana panjang di tengah kalangan menengah atas, lainnya bersarung dikerumuni kalangan menengah bawah. Jika keduanya berada di posisi yang sama, boleh jadi terjadi kompetisi, tapi karena berada di posisi berbeda, maka jadinya bersinergi. Sebagaimana sepasang mata, tak ada yang berupaya saling mendahului. Keduanya sama-sama piawai menulis, bedanya yang satu menulis karya akademik yang ilmiah, lainnya menulis karya sastra yang indah. Karya akademik dan karya sastra, keduanya perlu dibaca dan dicerna agar terjaga keseimbangan pikiran dan rasa, sebagaimana kedua mata yang perlu dijaga agar penglihatan, awas, dan jelas senantiasa. Keduanya sama-sama pandai mengolah kata. Bedanya, yang satu mengolah kalimat pendek menjadi penjelasan panjang dalam bentuk makalah dan buku, lainnya mengolah kalimat panjang menjadi ringkasan dan rangkuman dalam bentuk prosa, puisi, dan cerpen. Kedua produk kepandaian itu menunjukkan bahwa kata-kata adalah sesuatu yang tak jumut. Karena kata-kata bergerak sesuai kemampuan manusia mengolahnya. Seperti mata yang mampu melihat dengan berbagai sudut pandang, tapi tetap fokus dengan bidangnya. Keduanya dipercaya sebagai penebar kebenaran. Bedanya, yang satu bergelar profesor doktor, lambang otoritas akademik kaum intelektual. Lainnya menyandang kiai haji, pengakuan kealiman dan kesalehan secara sosiokultural. Keduanya adalah tempat penampungan. Bedanya, yang satu menampung inspirasi dari berbagai referensi, lainnya menampung aspirasi dari berbagai persepsi. Sekali lagi, mereka berdua ibarat sepasang mata. Tapi mereka bukan sekedar mata kepala yang menyaksikan setiap peristiwa apa adanya yang terkadang faktanya tak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Mereka sekaligus mata hati yang mampu mencerna dan mengartikulasi setiap fakta dalam makna tentang masyarakat, kehidupan,
dan agama. Keduanya memberikan pengaruh yang amat positif. Keduanya tiada beda. Keduanya memberikan pencerahan jiwa pada tiap argumentasinya. Keduanya memberikan kesejukan hati pada tiap tutur katanya. Jika mata keduanya digunakan sebagai cara pandang mata najwa, maka acara ini bisa diberi slogan baru. Mata najwa mencerahkan jiwa, menyejukkan hati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Langsung diambil, Gus. Langsung diambil. Fotokopi buat saya. Ini, tar dulu. Mas Lukman, ini buat siapa? Ada 2 loh. Kok cuma dikasih yang 1? Nanti difotokopi ya, Bang. Ya, sebenarnya mereka kan berbagi tugas, yang satu di wilayah tafsir resmi, yang satu di wilayah pengayoman budaya. Kedua-duanya diperlukan. Kalau Pak Kures itu ibaratnya nasinya gitu. Nah, Gusmus ini lauk pauknya yang harus lengkap jadi enak. Sebetulnya kalau secara ajaran sama, kalau kita dengerin tafsir Al-Misbah atau kita dengerin Gusmus ceramah, itu kita jadi moderat, kita jadi adem. Tapi bedanya yang Gusmus inklinasinya cenderung ke kesenian, beliau juga melukis, sedangkan Pak Kures tidak saya dengar itu kecuali nulis buku. Nah, itu aja bedanya, tapi sama-sama moderat. Pesan yang terpenting, mari kita kembali ke jati diri kita. Kembali ke jati diri kita, kita adalah orang-orang Indonesia. Kita memiliki budaya, kita memiliki negeri. Kita kembali ke jati diri kita. Tidak usah kita meniru orang lain. Itu saya kira yang saya ingin katakan. Tidak meniru orang lain, kembali ke jati diri, menjadi Indonesia sesungguhnya. Gusmus, penutup untuk Gusmus. Pesan saya, jangan serius-serius lah. Allah sudah tahu kita itu siapa, sudah tahu persis lah. Jangan neko-neko. Jadi kalau kita mau memperjuangkan agama Allah, kita harus kenal Allah. Kalau kita ingin mendapat ridhonya Allah, ya kita harus kenal Allah. Mau menyenangkan Allah, mau menyenangkan Allah, mencari ridho Allah, tidak kenal Allah, itu bisa kacau. Kan kita nggak tahu kira-kira ini menyenangkan Allah apa enggak. Karena kita nggak kenal. Maka marilah kita mendekat-dekat pada Allah dengan santai, dengan tidak usah pertentangan itu. Terima kasih banyak. Abah Mustafa Bisri, Abi Kures Shihab, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi canda. Dipersembahkan oleh